Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami diberikan kekuatan kesehatan sehingga kami bisa belajar. Berkati kami, berikan hikmat pengertian supaya kami bisa mengerti apa yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum belajar kita hafalkan ayat hafalannya dulu yang terambil dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dihafalkan lagi nanti ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menyederhanakan hasil penjumlahan dua pecahan berpenyebut berbeda. Contohnya 1/6 tambah 1/2. Yang harus kita lakukan dahulu adalah mencari KPK-nya 2 dan 6. Kelipatannya 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kelipatannya 6 ada 6, 12, 18 dan seterusnya. Ada angka 6 yang sama, ada angka 12 juga. Tapi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita ambil yang kecil, yaitu angka 6. Jadi KPK-nya 2 dan 6 adalah 6. Kalau sudah ketemu KPK-nya, kita samakan lagi penyebutnya. 1/6 supaya jadi 6 dikalikan 1, ini juga dikalikan 1. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. 1/2 supaya jadi 6, 2-nya dikalikan 3, ini juga dikalikan 3. Kalau sudah ketemu begini, jadinya 1 kali 1, 1, 6 kali 1, 6, ditambah 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Jadi sama dengan 4/6. Nah, coba perhatikan. Hasilnya adalah 4/6. Sama-sama bilangan bulat. Ya. Bilangan genap, maaf. Sama-sama bilangan genap, yaitu 4 dan 6. Nah, kita harus sederhanakan supaya menjadi pecahan yang paling sederhana. 4/6. Kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2. Kalau bilangan ganjil, atas dan bawahnya tidak bisa dibagi 2. Coba dibagi dengan angka 3 atau angka 5 ya. Kita coba dari angka terkecil dulu ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Hasilnya 2/3. 2/3 apakah masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa ya. Jadi 2/3 ini adalah hasil akhirnya. Kalau seandainya bilangan itu misalnya 4/8 ya masih bisa lagi dibagi. Tapi karena ini hasilnya sudah paling kecil, 2/3 tidak bisa dibagi lagi ya. Ini sudah hasil akhirnya. Jadi 1/6 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Nah, ini untuk menyederhanakan pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kita bagi dengan bilangan yang sama atas bawah. Ya, ini 4 dengan 6. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, dibagi dengan bilangan yang sama aja. Ya, hasilnya 2/3. Kalau misalnya angka yang ganjil, Bu, bagaimana kalau misalnya hasilnya itu contohnya misalnya 3/9. Disederhanakan bagaimana, Ibu? Ya, tidak bisa dibagi 2 karena 3 ganjil, 9 juga ganjil. Tidak bisa dibagi dengan bilangan genap. Kita coba bagi dengan angka 3 dan 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ini sudah hasil paling sederhana. Ibu, bagaimana kalau 16/20 hasilnya? Misalnya hasil penjumlahannya 16/20. Boleh kita bagi dengan, karena sama-sama genap, kita bagi dengan angka 2. 16 dibagi 2, 8.
20 dibagi 2, 10. 8 dengan 10. Masih bisa dibagi tidak ya? Masih bisa. Kita bagi lagi dengan angka 2. 8 dibagi 2, 4. 5 dibagi 2, 5. 4 dan 5 masih bisa dibagi lagi tidak Ibu? Ayo, masih bisa dibagi tidak? Kalau 4 disederhanakan dibagi 2, coba kalau misalnya 4 dibagi 2 dapat 2. Tapi kalau 5 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Wah, kita bagi 3. Bisakah 4 dibagi 3? Tidak. 5 dibagi 3? Tidak ya. Jadi ini hasil akhirnya. Ya, 4/5. Ibu, bagaimana kalau misalnya berapa lagi coba angkanya? 10/15. 10/15 ini bisa dibagi angka berapa sih? 2 bisa? 10 bisa dibagi 2. 10 bisa dibagi 2. Tapi kalau 15 bisa tidak bagi 2? Wah, tidak bisa. Kita coba lagi, kita bagi angka berapa lagi? Kita coba bagi angka 3. 15 dibagi 3 bisa dapat 5. 3 kali 5, 15. Tapi kalau 10 dibagi 3 tidak bisa. Kita coba bagi dengan angka 5. Dicoba-coba aja, tidak apa-apa. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. Ini sudah yang paling kecil ya. Nah, menyederhanakan pecahan biasa ini semua sudah anak-anak pelajari di kelas 4 semester 1. Nanti coba dipelajari bukunya kelas 4 semester 1 ya. Oke, kita coba menyederhanakan pecahan hasil penyebelahan yang lainnya. Oke, soal yang kedua adalah 2/3 ditambah 3/4. Kita cari kelipatannya 3 dan 4. Gampang ya. 3, 6, 9, 12 tambah 3 lagi, 15 tambah 3 lagi, 18 dan seterusnya. Terus kelipatannya 4, ada 4 tambah 4 lagi 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20. Ini mencari KPK juga sudah dipelajari di kelas 4 ya. Oke, kita lihat mana yang sama ya. Angka berapa yang sama? Iya, pintar, angka 12. Jadi KPK-nya 3 dan 4 adalah 12. Langkah berikutnya kita jumlahkan. Kita samakan penyebutnya. Kita coba hitung ya. 2/3 dijadikan 12 kalikan 4. Jadi 2 juga dikalikan 4. Ditambah 3/4 dikali berapa? 4 supaya jadi 12 kali 3. Ini juga dikalikan 3. Ya, sama dengan 2 kali 4, 8/12 ditambah 3 kali 3, 9/12. Ya, hasilnya berapa? 17/12. Ini hasil akhirnya 17/12. Coba perhatikan. Pembilangnya 17, penyebutnya 12. Kita sederhanakan. 17/12. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita gunakan pembagian per ekor ya. Ya, 17 dibagi 12. 12 dikalikan berapa? Yang mendekati 17. Coba kalau 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. Wah, ini terlalu besar, tidak boleh dipakai. Jadi kita pakai yang ini ya, yang hasilnya 12, yaitu 12 kali 1. Berarti di sini 1. 12 kali 1, 12. Kita kasih kurang. 17 kurang 12. Sisa 5. Ini sisa. Nah, sudah sampai di sini saja. Ya. Jadi 17/12 jika disederhanakan adalah
1. Ini kita kasih bulat supaya tidak lupa. Ini kita kasih segitiga, nah, supaya tidak lupa. Ini kita kasih kotak. Ya, jadi hasilnya adalah lingkaran, kotak, per segitiga. Lingkaran, kotak, per segitiga. Lingkarannya tadi 1, kotaknya yaitu sisanya dikasih masuk di kotak 5, pembaginya 12 kasih masuk di segitiga. Jadi 17 bagi 12 sama dengan 1, 5 per 12. Jadi 2/3 ditambah 3/4 sama dengan 1, 5 per 12. Sampai di sini mengerti? Oke, kita coba menyederhanakan angka yang lain, Bu. Bagaimana kalau misalnya 9/5 hasilnya? 9/5 19/15. Kita pakai bagian berekor. 19 dibagi 15. 15 kali berapa mendekati 19? Kali 1. Ya, 15 kali 1 15. 15 kali 2 30. Terlalu banyak, kita pakai yang 1. 1 kali 15 15. Sisanya 4. Jadi lingkaran, segitiga, kotak. Lingkaran, kotak, per segitiga. Ya, di sini 1, di sini 4 per 15. Jadi sama dengan 1, 4 per 15. Gitu ya. Nah, ini juga mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya juga sudah dipelajari di kelas 4 semester 1. Ya, nanti coba dipelajari lagi ya. Nah, kalau sudah, coba kerjakan tugas yang Ibu berikan. Latihan soal untuk hari ini ya, tanggal 22 Juli 2020. Sederhanakanlah hasil penjumlahan pecahan berikut. 5 per 6 ditambah 4/5. 5/6 ditambah 4/5 sama dengan berapa ya? Kemudian 2/5 ditambah 5/8 sama dengan berapa? Kalau sudah ketemu hasilnya, disederhanakan. Ingat, kalau pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, dibagi dengan angka yang sama atas bawah. Tapi kalau hasil akhirnya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, seperti ini, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka gunakan pembagian berekor. Tapi kalau misalnya hasil akhirnya pembilangnya lebih kecil dari penyebut, coba disederhanakan dengan pembagian bilangan yang sama pada pembilangnya dan penyebutnya. Oke anak-anak, Ibu harapkan kalian memperhatikan kembali video yang Ibu sudah kirimkan, didengarkan ulang-ulang supaya bisa mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar, beri hikmat pengertian lebih lagi supaya kami bisa lebih mengerti pelajaran yang kami terima hari ini. Berkati Ibu Sri yang sudah menerangkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, rajin belajar, dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.